Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Tri Nanda Putra SPD dengan NIM A1GP252348. Mahasiswa PBG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 Program Studi PGSD di LPTK Bengkulu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 016 Galang. Mata pelajaran IPAS dengan materi pembelajaran rantai makanan. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Bapak mohon silakan dipimpin doanya. Bersiap, hormat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Sudah pada sarapan? Apa belum? Sudah, Pak. Sarapan apa bagi kita di rumah? Nasi. Ada sarapan nasi. Ini sarapan apa? Nasi juga. Iya, bagus lah ya. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, alangkah baiknya kita harus juga sarapan terlebih Dahulu. ya. Supaya apa? Supaya kita belajar dengan penuh konsentrasi ya. Nah, jadi itu harus sarapan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absensi terlebih dahulu nanti. Biar namanya Pak panggil angkat tangan ya. Di sini ada Risna. Adit, Pak. Iya. Ismi Raisa. Oke, alhamdulillah. Hari ini berarti kursinya ada yang kosong ya, kursi semua ya. Nah, alhamdulillah berarti tak ada yang sakit, tak ada yang apa ya, habis semuanya. Oke, sekarang Bapak mohon kalian berdiri semuanya untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu lagu kebangsaan kita. Lagu Indonesia Raya. Nah, dimohon berdiri. Ayo berdiri semuanya ya. Indonesia
kemarin kita adakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Yang ketiga, Patuhi peraturan. patuhi peraturan. Yang keempat, mantap. Yang kelima, iya, menjaga keamanan. Nah, jadi itulah kesepakatan kelas kita yang tidak boleh kita langgar. Ya, harus kita taati ya bersama supaya pembelajaran kita tetap tenang, nyaman, dan tentram. Oke? Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, yang kita dari kemarin adalah ekosistem rantai makanan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbul balik antara makhluk hidup pada lingkungannya. Iya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidupnya. Ada jenis-jenis ekosistem. Yang pertama apa? Jenis ekosistem. Ada ekosistem darat, iya, terus. Ada ekosistem sawah, terus. Ada ekosistem laut. Apa lagi? Iya, betul atau bukan ya? Termasuk ekosistem darat. Nah, itu ya. Jadi jenis ekosistem rantai makanan. Nah, oke. Jadi selanjutnya hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang rantai makanan. Ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, ya, apakah makhluk hidup satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam suatu ekosistem? Iya. Jawabannya iya. Iya, jawabannya adalah iya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah iya. Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah itu ya. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Ya, Reza. Oke, bagus. Jadi peran dalam rantai makanan adalah ada tadi produsen, ada tadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengumpulan. Oke, mantap. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video yang tentang pembelajaran kita hari ini ya. Mohon disimak dengan baik. Sebentar ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Miji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing,
yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam menemukan makanannya. Sampai jumpa lagi. Nah, oke. Tadi itulah video tentang rantai makanan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Nah, ada jenis hewan apa saja yang sudah kita tonton di dalam video tersebut? Ayo, pertama apa? Ada hewan apa saja, jenis hewan apa saja yang sudah kita nonton di video tersebut yang tadi kita tonton? Ada hewan karnivora, iya, terus herbivora, terus omnivora. Nah, contoh dari hewan karnivora itu apa? Hewan apa? Yang makan daging. Iya, betul. Makan daging adalah harimau. Sedangkan jenis hewan herbivora makan tumbuh-tumbuhan. Nah, apa contohnya? Sapi. Iya, sapi, kambing, ya. Nah, iya itu. Dan ada juga selanjutnya hewan pemakan daging dan tumbuhan, yaitu omnivora. Ya kan? Nah, contohnya apa? Kucing. Iya, ada kucing dan ada ayam. Nah, baiklah, itulah tadi ya tentang makanan. Sekarang Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang materi kita, ekosistem rantai makanan dalam bentuk PowerPoint. Ya, mohon disimak baik-baik. Bentar ya. Nah, di sini ada PowerPoint ekosistem rantai makanan. Nah, dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di sini ada sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, selanjutnya menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang selanjutnya, membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Nah, dan selanjutnya ada pula pengertian dari rantai makanan.
Rantai makanan itu adalah sebuah proses makan dan memakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem menjadi sebuah siklus yang selalu berulang. Nah, selanjutnya peran dalam rantai makanan. Yang kita ketahui peran dalam rantai makanan tadi ada produsen. Produsen itu ialah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya secara sendiri. Contohnya padi, rumput, dan daun. Ya. Dan selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen di sini artinya yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup. Artinya saling makan ya. Contohnya ada kodok, ada ular dan ular. Nah, selanjutnya pengurai. Apa yang dimaksud dengan pengurai itu sendiri? Jadi di sini organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan dan bangkai makhluk hidup lainnya. Contohnya jamur, ya, dan bakteri. Nah, contoh selanjutnya dari rantai makanan, ya, seperti kita lihat contoh gambar tersebut, ya, ada padi, ada burung pemakan biji-bijian, terus ada ular sawah, ada burung elang dan bakteri. Nah, di sini sebuah rantai makanan yang dinamakan makan dan memakan. Padi sebagai produsen ya dimakan oleh burung biji-bijian di situ ya. Terus burung biji-bijiannya dimakan oleh sama ular. Sedangkan ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu burung elangnya mati. Nah, terjadi sebuah proses bakteri atau jamur. Nah, ini selanjutnya. Di sini contoh rantai makanan yang ekosistemnya di laut, ya. Seperti kita lihat, di situ ada fitoplankton, yaitu hewan kecil ya. Terus fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplanktonnya dimakan oleh ikan-ikan yang kecil, seperti kita lihat yang ada di palas itu kan. Nah, sekarang ikan kecilnya dimakan sama oleh ikan-ikan yang sedang. Nah, ikan-ikan sedangnya pun juga dimakan sama ikan-ikan besar. Nah, itulah rantai makanan ekosistem yang ada di laut. Oke, selanjutnya rantai makanan ekosistem yang ada di kebun. Nah, seperti kita lihat ekosistem yang ada di kebun, ada produsen sebagai rumput, ya. Nah, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan sama katak. Nah, dan katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan sama burung elang. Dan yang terakhir elang yang mati, terjadilah proses menjadi jamur ya atau bakteri. Nah, tuh. Oke, itulah penjelasan dari sekitaran rantai makanan. Apakah yang ada solusi? Iya, jelas ya. Oke, nah ya. Selanjutnya, Bapak ada lembar kerja yang dinamakan dengan LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Ya. Jadi nanti Bapak mau kalian buat untuk 3 kelompok, ya. Maka Bapak akan kasih tugas LKPD-nya masing-masing per kelompok. Nah, dikerjakan dengan sama-sama, ya, yang kompak. Nah, jadi Pak bagi kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kanan Pak ini, ya. Nah, sekarang boleh jepit mejanya. Boleh dijepitkan mejanya. Oke. Kelompok 2 di depan. Oke. Nah, sekarang mejanya biar bisa kerja sama. Ayo dia jepit. Nah, harus yang kompak ya. Kelompok 3. Nah,
Hasil kelompok yang sudah anak-anak kerjakan tadi, ya. Nah, yang di mana kelompok satu tadi? Ya, sini kelompok satu. Kelompok satu silakan presentasikan hasil kelompoknya. Ke depan, ya, ke depan. Sini aja, sini aja. Nah, ini ya. Oke. Silakan perkenalkan dulu dari kelompok berapa ya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari rantai makanan yang terbentuk yaitu rumput. Iya, Sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, unggas sebagai konsumen 2, orang sebagai konsumen 3 adalah pemulai. Misalnya dalam makhluk hidup yang ada dalam gambar rantai makanan disebutkan rumput sebagai produsen yang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular sebagai konsumen 1, ular dimakan ular sebagai konsumen 2. Lalu ular mati, terjadilah gangguan reproduksi. Iya, itu dari kelompok satu. Mungkin teman-temannya ada yang ingin bertanya sama kelompok satu. Ada? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, kita kasih aplaus dulu pada kelompok satu. Ada? Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Kelompok dua sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, sebelumnya terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan sangat baik. Sekarang selanjutnya Bapak akan mengevaluasi kembali ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, ya. Beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini latihannya adalah kalian mengerjakannya masing-masingnya per individu, bukan kelompok lagi. Paham? Iya. Sebelum menutupi, Bapak mau explain sekali lagi lah, biar lebih semangat lagi ya. Oke, kita lakukan tepuk semangat ya. Oke semuanya, tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyimpulkan kembali materi kita hari ini, ya, yaitu tentang rantai makanan. Di mana rantai makanan tadi itu ialah sebuah proses makan dan dimakan bersama makhluk hidup. Nah, itu dia ya. Dan ada juga jenis ekosistem rantai makanan, ya. Seperti di sawah, kita lihat contohnya padi. Padi ada sebagai produsen. Ada konsumen satu yaitu ada tikus, ya, ada belalang. Terus konsumen dua adalah ada ular, ya. Konsumen tiganya ada burung liar, dan yang terakhir adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, disitulah ciri-ciri rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, ya. Nah, bagaimana ciri-ciri ekosistem yang ada di hutan? Ya, kamu ketahui di situ ada, kalau di hutan ada tumbuh-tumbuhan
tumbuhan yaitu rumput sebagai produsen. Dan juga ada konsumen satu, nah konsumen satu itu ada kambing, nah bisa ya, ada kambing sebagai konsumen satu. Terus yang selanjutnya konsumen duanya ada serigala. Nah konsumen satu dimakan sama serigala. Dan ada konsumen tiganya harimau. Nah dan selanjutnya adalah kobra. Setelah harimau mati, maka terjadilah suatu jenis kobra. Paham kan semua anak apa semuanya paham kan? Oke. Kemudian hari ini Bapak ajukan 2 jempol untuk kalian semua sebagai apresiasi yang Pak untuk kalian semua. Apresiasi kami dulu. Nah, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, materi dan makanan sangat baik ya. Mengerjakan tugas dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Nah, dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang apa tidak? Mantap, ya, alhamdulillah. Nah, dan juga sedikit motivasi dari Bapak untuk kalian. Nah, kalian harus giat dan rajin belajar lagi di rumah ya, bukan di sekolah saja, harus di rumah juga mengulangi pembelajaran yang sudah diberikan atau disampaikan sama gurunya, ya kan? Nah, supaya kalian menjadi anak yang cerdas, bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, seperti itu, paham kan? Ya. Oke, itulah sedikit motivasi dari Bapak ya. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan ya sampai di rumah. Oke, sekarang ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih.